Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh di masjid apa ini Pak? Mutiara. Ya, Mutiara apa? Mutiara Iman. Saya kemarin sempat ngecek tapi lupa lagi. Ya alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa bermuajahah sama-sama memiliki hobi yang sama-sama mencintai Al-Quran insyaallah. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bapak Ibu alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke sini. Ini pertama kali, dan mungkin Bapak Ibu ini kok Ustadz namanya tapi Kris gitu ya. Banyak yang nanya gitu, apa kamu alaf? Enggak Pak ya. Jadi alhamdulillah dari lahir keluarga muslim ya. Nah, cuman namanya ya dikasihnya begini sama orang tua ya. Baik, jadi Bapak Ibu, pertama kali saya tertarik belajar Quran. Jadi kita ini ketika belajar Quran, dari sisi manapun yang kita suka, itulah bisa kita mulai. Ada orang-orang yang belajar Al-Quran itu karena tertarik oleh misalnya maknanya, boleh ya, baca-baca maknanya, pelajari maknanya. Ada yang berawal dari bacaan, nah ini yang bagus gitu ya, pengen bacaannya bagus gitu, boleh. Ada juga yang pengen langsung hafalan Pak ya. Jadi saya pernah ketemu jamaah, beliau bilang, Ustadz saya tuh seneng hafalan. Waktu itu belum bisa baca Quran, kemudian bacanya Latinnya, hafalan surat As-Sajdah pakai Latin. Bayangin Pak, itu kan Aladina aja tulisannya jadi alat zina kan, kalau pakai Latin itu. Alhamdulillah Ustadz saya tuh hafal tuh surat As-Sajdah. Begitu hafal tuh saya langsung syukuran ya, syukuran berbagi rizki ke tukang becak dan sebagainya. Ternyata pas ketemu Ustadz, bacaan saya, hafalan saya rusak semua bacaannya. Nah boleh dari manapun, termasuk saya pertama kali tertarik dengan Al-Quran itu karena keindahannya, karena lantunan-lantunan yang indah Pak. Terus terang saja, jadi waktu masih kecil itu ada lantunan Quran. Kalau yang terkenal itu kan Ustadz Muammar ZA ya, karena di masjid-masjid suka diputer tuh lantunan Ustadz Muammar ZA. Kemudian kok Al-Quran itu kok enak banget didengerin gitu. Akhirnya saya belajar tuh. Belajarnya bukan belajar baca, tapi belajarnya belajar irama. Kebetulan ada yang ngajarin dulu waktu di kampung, itu langsung diajarin belajar irama. Saya masih ingat suratnya itu surat Al-An'am sama Ali Imran dulu yang saya hafal, karena ustadznya juga ngajarinnya itu ya, yang ayat 133. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Nah itu karena masih kecil sering dengerin ya, akhirnya hafal. Tapi kalau ditunjuk itu suratnya yang mana nggak ngerti karena belum bisa baca Quran. Itu pun sudah diundang kemana-mana. Ada tetangga hajatan, saya disuruh baca Quran, bacanya wasari'u. Ada ada yang hitanan, nanti baca Quran ya di acara hitanan anak saya. Iya siap gitu. Bacanya wasari'u juga. Ada acara apapun wasari'u. Karena bisanya cuman itu saja.
Nah, kemudian setelah itu penasaran, akhirnya mulailah belajar baca Quran. Tapi tadi iramanya bisanya cuma wasari'u tadi. Sampai ada perlombaan tingkat SD itu di kecamatan, ya, saya pakai wasari'u juara 1, Pak. Naik lagi ke kabupaten, suratnya nggak boleh sama, ditentukan dari kabupaten. Saya bilang ke guru agama, usulin ke kabupaten, suratnya wasari'u, kata saya. Ya nggak bisa, itu mah ketentuan dari kabupaten, nggak bisa itu. Dulu ada lomba MTQ gitu kan. Saya kalau nggak wasari'u nggak bisa, Pak, kata saya. ya gimana ini dapatnya pas diundi, dapatnya surat At-Taubah ayat 1. Apalagi itu nggak boleh pakai basmalah, kata saya, tambah pusing gitu. Ya pokoknya harus surat ini, nggak boleh wasari'u gitu. Nah itu, Pak, saya akhirnya datang ke ustadz saya, Ustadz ajarin dong ini surat At-Taubah, orang saya juga bisanya wasari'u, katanya. Itu, Pak, aduh, stresnya minta ampun tuh, masih SD dulu. Ya, kemudian kalau kayak gini saya harus bisa semua surat. Ya, itu, Pak. Saya ambil Quran 2 itu pas malamnya mau lomba itu, ambil Quran 2, yang satu wasari'u, yang satu At-Taubah ayat 1. Saya cocok-cocokin itu. Ya, akhirnya lomba tingkat kabupaten juara 1 lagi. Habis itu tambah bingung, ini nanti kalau naik ke provinsi pasti suratnya beda lagi. Cuman padahal stok suratnya cuman wasari'u saja. Nah, disitulah ada keinginan untuk mulai belajar supaya surat apapun bisa. Nah gitu, Pak, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sangat penting. Karena kalau kita sholat di Madinah, sholat di Mekah, itu sangat terkesan. Kenapa? Karena dari mulai adzan, iqamah sampai sholat itu semuanya enak. Karena di sana pilihan semua. Beda dengan di kita, kadang-kadang udah muadzin ngerangkep imam sekaligus qomat kan, komplit gitu, diborong sendiri. Ya, saya pernah di kampung gitu ya, ada di perkampungan itu dari mulai adzan sendiri gitu kan, udah aki-aki, Allahu Akbar gitu. Nah itu makmumnya tuh nggak datang, makanya sampai dipanggilin eling umat muslimin muslimat gitu. Saya penasaran itu, kok nggak komat-komat. Saya datang, ternyata memang beliau sendirian. Begitu saya datang komat itu, Pak, Allahu Akbar. Pas udah gitu, saya pikir karena beliau komat saya suruh dijadi imam. Enggak, ternyata beliau maju sendiri. Jadi imam ngerangkep semua. Ya, kemudian begitu jadi imam, makmumnya cuman saya, itu pun suruh ngelurusin barisannya lurusin, orang cuman sendiri, kata saya. Nah jadi kalau di Mekah kita dengerin semuanya enak, dan itu bukan hanya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, hampir semua masjid, Pak, gitu ya. Karena pas saya kesana itu sholatnya nggak selalu di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, kita pun ke masjid-masjid di kampung-kampung gitu ya. Nah, itu pun semuanya memang pilihan, ya, luar biasa. Kalau kita simak di Madinah, di Mekah, itu dari mulai azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu sudah enak. Itu teh aki-aki umur berapa, 76 ya, apa 78 sekarang. Tapi suaranya masih gitu. Itulah bedanya. Kalau kita itu, kalau di sana itu aki-aki suara kayak anak muda. Kalau di sini anak muda suara kayak aki-aki. Kenapa? Karena jarang mempelajari teknik olah vokal. Bagaimana teknik supaya suara itu tetap bagus gitu meskipun usianya sudah bertambah. Ya, jadi gitu. Hayya 'alas shalah. Sebenarnya kalau aki-akinya sama, di Indonesia juga aki-aki yang adzan. Cuman di sana pakai nadanya tinggi, kalau di Indonesia pakai nadanya nada rendah. Ya, iramanya sama, namanya irama Hijaz.
Ya. Hayya 'alas shalah. Nah, di sana pakainya nada tinggi, kalau di kita nada rendah. Hayya 'alas shalah. Sama-sama Hijaz, sama-sama aki-aki, sama-sama dengan irama yang sama. Nah, sampai komatnya saja enak. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau di Mekah ada sesudes yang terkenal. Stung, gitu ya. Itu teh ngelurusin barisan, bukan jualan sawo, bukan ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ciri khas sesudes. Nah, kalau di sana itu teratur banget, Pak. Ada yang bagian pengkoreksi imam itu memang sholatnya selalu di belakang imam. Jadi kalau ada imam salah, beliau langsung. Dan itu hafalannya detail banget. Dibutuhkan memang syekh yang hafalannya luar biasa di belakang imam, sehingga imam jarang tersiksa di sana. Karena ketika lupa ada yang ngingetin. Saya pernah sholat jadi imam pakai surat Al-Qiyamah, lupa, Pak, nggak ada yang ngingetin. Ada yang ngingetin teh di belakang, kala gitu doang. Kata saya, kala apa, kan kala mah banyak. Ya. Nah, jadi luar biasa. Ternyata ketika dipelajari, irama itu memang diajarkan oleh para ulama. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Jadi gaya baca Al-Quran atau model-model baca Al-Quran itu ada yang disebut dengan mujawwad. Mujawwad itu yang seperti apa? Yang tadi saya sampaikan, seperti Ustadz Muammar ZA itu pakainya mujawwad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bacaannya pelan, Mbak. Pelan, ya. Kemudian butuh nafas yang panjang, butuh suara yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau dipakai sholat tarawih bisa 2 hari 2 malam nggak beres. Ya, kalau dipakai baca Quran nyari target gitu ya, ngejar target itu 1 juz bisa 2 tahun ya. Nah, ini namanya mujawwad. Jadi nggak cocok kalau dipakai untuk sholat. Yang jadi pertanyaan, apa nggak kepanjangan itu? Enggak, Pak. Kan kesannya kayak panjang banget ya. Ya kesannya kayak panjang banget, tapi itu temponya teh pelan, Pak. Jadi ibaratnya gini, kita 2 rakaat ya,
Bukan 2 rakaat jadi 2 rakaat, enggak. Tapi memang temponya pelan. Jadi kalau kita baca cepat kan duanya gini. Nah, ini 2. Ini 2 juga. Cuman kalau yang mujawad tadi 2 harokatnya itu dia pelan. Kalau murattal cepat. Nah, gitu ya. Nah, ini butuh suara yang tinggi, butuh nafas yang panjang, dan itu ada pelatihannya, Pak. Namanya nafas perut. Jadi kalau kita pengen nggak capek baca Quran, itu latihan nafas perut. Nafasnya dimasukkan ke perut. Makanya perut saya gede nih. Ya. Jadi ada teknik pernafasan, ya, teknik pernafasan supaya menghasilkan suara yang maksimal. Karena kebanyakan orang itu nafasnya itu pakai suara leher. Ya, kalau suara leher itu cepat capek, nafasnya pendek, ya, dipakai adzan juga capek, cepat serak gitu ya. Nah, itu namanya suara leher. Contoh begini, hayya 'alas shalah. Nah, itu suara leher. Hayya 'alas shalah. Nah, cepat serak, Pak, karena dia tenaganya full di leher. Harusnya tenaga itu ada di otot diafragma. Hayya 'alas shalah. Ada penekanan perut, dan itu memang latihannya cukup lama, Pak. Sama kayak kita nge-gym, kan ini yang dilatih otot kan. Nah, ngelatih otot kira-kira lama nggak? Lama gitu ya. Kadang kita bertahun-tahun nge-gym juga nggak berotot-berotot, masih one pack aja ya, nggak six pack. Nah gitu, itu model yang pertama ya. Bacaan dengan gaya mujawad. Ini nggak cocok dipakai imam sholat, nggak cocok dipakai tadarus sehari-hari, nggak cocok ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada mu'alim. Mu'alim itu bagi yang pemula. Mu'alim itu yang gimana? Lurus-lurus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bapak-bapak pernah pakai irama ini? Biasa ya. Nah, ini namanya mu'alim. Ini irama bagi pemula. Ya, kalau pemula memang iramanya begitu. Apa itu di Indonesia aja? Enggak, di Mekah juga ada. Mu'alim itu ada, bahkan lurus banget. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu pemula. Jadi lempeng aja. Kemudian yang ketiga kita sering menyebut dengan murattal. Ya. Sebenarnya murattal ini sejak zaman dulu, Pak. Jadi di Indonesia pertama kali dikenalkan itu adalah murattalnya Syekh Khalil Al-Khusari, Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Nah, beliau kalau baca Quran gini, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Itu dulu Syekh Khusari, termasuk yang mengenalkan azan di Indonesia. Itu yang populer itu adalah Syekh Mahmud Al-Khusari dari Mesir. Diawali dengan salawat tarhim namanya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah.
kalau sebelum maghrib di masjid jangan muter itu, Pak. Soalnya yang di sini dengernya assalatu wassalamu alaik, yang paling ujung sana dengernya hayya 'alas shalah gitu. Karena memang irama itu identik dengan azan di Indonesia. Karena memang yang memperkenalkan azan di Indonesia itu Syekh Khalil Al-Khusari dengan irama itu. Ya, makanya orang Indonesia terpengaruh. Sampai sekarang azannya rata-rata gaya Syekh Khalil Al-Khusari. Nah, kemudian irama Al-Quran yang populer itu jumlahnya ada 7. Apa saja? 1 bayati, 2 soba, 3 hijaz, 4 jiharkah, 5 nihawan atau nahawan, 6 sika, 7 ros. Kalau digabung baso hiji nikaros. Nah, bayat itu yang seperti apa? Nah, ini jadi sama aja, mujawad juga ada 7 irama itu, murotal juga ada. Ya. Yang bayati yang seperti apa? Bayati itu banyak macamnya. Ada yang bayati asli. Ini biasa dipakai oleh Syekh Bandar Balila. Kalau di Mekah, Imam Masjidil Haram itu ada namanya Syekh Bandar Balila. Itu senangnya pakai bayati asli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu namanya bayati asli. Selain itu di Mekah juga ada namanya Syekh Mahir Al-Muaikli. Nah, cuman ini dikombinasi dengan sobat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang lagi populer di Mekah itu salah satunya Syekh Mahir Al-Muaikli. Memang luar biasa, Pak. Nyentuh banget tuh bacaannya, iramanya ya. Kemudian ada yang model baru namanya kurdi. Kurdi ini kalau saya cek itu bagian dari bayati. Ini biasa dilantunkan oleh Syekh Misyari Rosyid. Bapak Ibu tahu, ada ibu-ibu ini teh. Syekh Misyari Rosyid tahu, kalau ini Imam Masjid Kuwait. Pernah ke Jakarta. Ya, Masya Allah, beliau itu kalau kita dengar di YouTube tuh sudah bagus banget. Apalagi kalau dengar aslinya, Pak. Saya sebut 7 kali lipat bagusnya. Ya. Beliau ciri khasnya bayati kurdi. Jadi lekukannya beda. Dia banyak lekukan atau banyak cengkok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini lagi populer, Pak, irama bayati yang model kurdi ini.
Di Indonesia hampir rata-rata qori muda itu, imam-imam muda banyak yang pakai irama ini, pakai irama Bayati Kurdi. Ini memang populernya awalnya di daerah Kuwait itu, Syekh yang pertama kali yang saya tahu membawakan irama Bayati Kurdi ini. Termasuk ada imam Masjid Kuwait lagi namanya Syekh Ahmad Nufais, itu juga pakainya itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus ada Syekh Muhammad Toha Junaid, dulu masih kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang udah dewasa, suaranya udah nggak gitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang sudah remaja, jadi suaranya sudah gede. Kan suara kita tuh berubah Pak ya, kalau laki-laki mah. Nah, suaranya berubah. Jadi karena puber gitu kan. Dulu saya waktu kecil juga suaranya gitu, kecil. Pas sudah makin dewasa suara berubah. Nah, itu namanya irama Bayati. Kemudian yang kedua, nggak usah urut baso hiji ya. Yang kedua, nahawan. Nahawan tadi waktu saya jadi imam sholat itu pakai irama nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini karakternya tenang, tentram ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini namanya nahwan asli. Ada nahwan jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Ini juga yang terbiasa pakai irama ini juga Syekh Misyari Rosyid. Jadi Syekh Misyari Rosyid itu 7 irama dipakai semua Pak. Gitu ya. Kalau bapak-bapak biasanya pakai berapa irama? Satu tadi Ustadz yang mu'alim itu. Nah itu yang kedua, nahawan. Nahawan tuh karakternya dia tentram, damai gitu ya. Kemudian kalau Bayati karakternya, kalau yang Kurdi tadi syahdu gitu ya, banyak lekukan, cocok untuk ayat-ayat seperti surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, nah gitu ya. Jadi memang irama itu dipakai untuk menyesuaikan isi ayat ya. Nah, nanti ada yang karakternya sedih, ada yang karakternya bahagia, ada yang karakternya tenang, nah, gitu ya. Jadi harus sesuai antara isi ayat ya, kita berupaya untuk sesuai dengan nada yang dilantunkan. Sebagaimana kita nyanyi kan Pak, nyanyi balonku, saya sering ngambil contoh lagu balonku. Balonku ada 5 itu lagunya ada kata-kata dor. Dor itu harusnya tegas atau lembek. Harus tegas. Meletus balon hijau dor, kan gitu kan. Coba kalau dipakai lembek. Meletus balon hijau dor. Kan gak enak ya. Gak sesuai. Ini isinya itu harusnya tegas, ini iramanya malah lembek gitu. Kemudian yang ketiga ada irama Hijaz. Hijaz ini karakternya sedih dan mengharukan. Jadi kayak orang ketakutan gitu Pak. Makanya tidak sedikit kori-kori yang pakai suara selip supaya kesan sedihnya tuh dapat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada gitunya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bapak-bapak pernah baca Quran kayak gitu? Jarang ya. Yang suka pakai suara selip gitu teh Ebit GAD. Perjalanan ini terasa sangat melelahkan gitu ya.
Jadi ada suara selip namanya, ya. Itu fungsinya untuk supaya nuansa sedihnya kerasa, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, saya nggak berani pakai kayak gitu, takut dibales sama makmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini cocok untuk ayat-ayat tentang hari kiamat misalnya. Karena sedihnya itu sedih kayak ketakutan. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Nah, cocok. Karena dia memang karakternya sedih, dan ini biasa dipakai untuk Asmaul Husna. Jadi ada Asmaul Husna yang lagunya itu yang dipopulerkan oleh Pak Ari Ginanjar ESQ, ya, kalau Bapak Ibu pernah ikut ESQ. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, itu pakai irama Hijaz, ya. Nah, makanya saya dengerin kata Pak Ari Ginanjar, saya nemu irama ini tuh waktu di depan Ka'bah, katanya tiba-tiba seperti dengar irama seperti itu. Makanya beliau pakai, saya cek, oh iya ini irama Hijaz. Mungkin kalau beliau nemunya di Cianjur nggak begitu Asmaul Husnanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kayak gitu. Ya, makanya saya percaya saya percaya karena itu nadanya nada Hijaz. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Nah, itu kan awalnya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan cocok gitu. Waladdallin, ya Allah ya Rahman. Nah, satu nada gitu. Kemudian berikutnya jiharkah. Ini jiharkah ini karakternya bahagia, mendayu-dayu gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau imam kayak gini sering dikerjain makmum ikut-ikutan amin, ya. Nah, ini sekarang yang populer azan pun pakai ini, Pak. Tapi saya nggak menyarankan dipakai azan subuh, tambah nyenyak orang denger, ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dengar, aduh enak banget itu azannya, tambah tarik selimut aja, aduh dingin-dingin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini memang irama ini luar biasa, ya, nikmat banget didengarin. Nah, ini irama jiharkah atau irama ajam. Orang Arab sering nyebutnya irama ajam. Kemudian udah berapa, Pak? Bayati, Nahawan, Hijaz, jiharkah. 3 lagi. Berikutnya irama ros. Irama ros itu biasa dipakai Syekh Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini karakternya tegas, keras gitu, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik
Bapak Ibu, Syekh Sudes itu emang suaranya tinggi. Kita jangan memaksakan diri ngikutin Syekh Sudes. Yang pertama, bisa-bisa pita suara kita cedera itu kalau ngikutin Syekh Sudes. Karena memang beliau tuh suaranya tinggi banget. Jadi kalau mau diikutin tuh iramanya saja. Ya, gitu. Jangan maksain, nyiksa makmum juga itu. Ada tuh imam yang ketinggian nadanya kayak Syekh Sudes tapi lebih tinggi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Mau ngambil nada tinggi nggak kuat akhirnya. Nah gitu ya. Jadi boleh kita pakai sesuaikan dengan suara kita. Seperti Syekh Hudayfi, Imam Masjid Nabawi itu pakai iramanya sama dengan Syekh Sudes, tapi dibawakan dengan suara yang rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya, nah, itu namanya Syekh Hudayfi. Jadi itu idola saya Pak. Waktu ke Madinah itu saya pengen banget sholat diimamin oleh Syekh Hudayfi. Saya sampai berdoa Pak, ya Allah saya pengen pokoknya imamnya Syekh Hudayfi pasti Masjid Nabawi. Alhamdulillah Allah kabulkan, tapi sholat asar. Cuman dengernya Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Ini saya yakin ini suara Syekh Hudayfi. Udah 5 waktu saya ngedoa lagi, mudah-mudahan dapat maghrib, isya atau subuh lah. Dapatnya asar ndai. Selama saya di sana pakainya apa? Dapatnya sholat asar. Jadi cuman dengernya takbir saja. Saya nggak sabar nanya sama kawan saya yang kuliah di sana. Ustadz, kata saya, itu yang sholat asar imamnya Syekh Hudayfi ya? Iya, kata beliau. Kenapa ya kok asar terus? Beliau, kata kawan saya itu, Ustaz, Syekh Hudayfi ini sudah sepuh gitu. Kata beliau ya. Jadi sudah nggak jelas bacaannya, kata beliau. Tapi kalau saya dengar sekarang juga masih bagus ya. Udah nggak jelas katanya. Padahal itu dulu bacaannya terbaik. Di antara Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi terbaik Pak. Dulu terbaik, umur 70 tahun lebih nggak jelas. Kita sekarang aja udah nggak jelas bacaannya. Ya tapi jangan putus asa ya. Ya tapi pas saya cek ternyata beliau masih mantap bacaannya ya. Nah, cuman secara tenaga mungkin sudah berbeda gitu ya. Nah jadi sesuaikan dengan karakter suara kita, jangan maksain. Jangan pernah menjadi Syekh Misyari, jangan pernah menjadi Syekh Sudes, tapi pelajari iramanya. Saya ini kan termasuk aktivis irama karena dakwah saya di irama Al-Quran, supaya ini supaya saya pengennya irama ini benar-benar menjadi syiar di Indonesia gitu ya, menjadi syiar. Karena yang saya rasakan irama-irama ini ya, yang 7 irama ini enak banget buat penghayatan Pak ya, beda dengan irama tahu bulat gitu kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kan gak enak kalau imam itu ya. Jadi meskipun ada beberapa orang ya yang kadang pakai langgam Jawa, saya pernah soalnya sholat imamnya pakai langgam Jawa Pak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, kayak gitu. Wah pas waladhdallin saya senyum jadinya, enggak khusyuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pasti aminnya jadi amin. Itu sampai selesai gitu. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya meskipun itu
masih terjadi perdebatan ya, karena pokoknya bacaan, yang penting bacaan, masalah irama mah bebas katanya. Tapi kalau terlalu bebas juga nanti lama-lama pakai dangdut juga baca Quran. Wailun wailun lil mutaffifin. Ya khawatir kan Pak, kalau terlalu bebas kan jadi orang mengimprovisasi gitu kan. Wah kayaknya enak nih pakai ngerok gitu kan. A'udzubillah. Padahal baca Quran itu harus pakai penghayatan, kebayang kan? Makanya saya kalau ditanya ya kita harus batasi lah sesuai yang diajarkan para ulama. Terus dipakai penghayatan enak gitu ya. Nah, gitu. Sampai mana tadi Ros ya? Ada yang mirip Syekh Sudais banget, namanya Syekh Salah Budair. Sama persis tapi tadi nadanya dia lebih rendah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bahkan metode-metode tahsin yang di Indonesia itu kebanyakan pakai irama ras. Kenapa sekarang orang yang ngaji itu meskipun baru belajar iramanya sudah Bismillahirrahmanirrahim, karena ustadznya juga sudah pakai metode di ayun aja. Lama pas ketemu mat lamain aja, ketemu gunah ditahan lama ditahan gitu ya. Makanya sekarang orang baru belajar baca Quran sudah ada nadanya. Kalau dulu kenapa kita pakainya mu'alim? Karena ustadznya juga gitu ngajarinya. Yuk bareng. A'udzubillahi minasyaiton. Jadi kebawa sampai sekarang. Gitu ya. Nah, kalau generasi sekarang sudah berirama dan iramanya ros. Ya itu ya. Kemudian sika ini biasa dipakai oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ini kalau saya dengerin lembut banget sesuai dengan beliau itu memang karakternya lembut, Qurani banget. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini memang beliau itu hatinya sangat lembut. Ketika ditunjuk menjadi Imam Masjidil Haram, Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana orang bercita-cita menjadi Imam Masjidil Haram. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ini menolak. Kenapa? Karena beliau masih punya seorang ibu yang harus beliau rawat sendiri. Beliau nggak mau ibunya dirawat oleh orang lain. Kebayang kalau kita Pak ditunjuk jadi Imam Masjidil Haram punya ibu yang tua renta, udah taruh aja di panti jompo gitu ya. Jadi lembut karakternya sesuai dengan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu irama sika ya. Terakhir irama soba. Kalau soba ini nggak terlalu populer. Dia iramanya seperti lurus-lurus aja, kemudian sedihnya memelas. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Memelas. Maka irama ini lebih cocok dipakai untuk ayat-ayat doa. Bapak Ibu kalau tadarus di tanggal tua cocok itu pakai irama. Nanti tanggal muda berubah jadi irama riang dan gembira pakai ciharkah. Nah, ada yang bertanya, Ustadz emang boleh gitu Al-Quran diirama-iramakan? Ya, yang jadi pertanyaan, bisa nggak baca Quran tanpa irama? Soalnya ada orang-orang yang mengharamkan irama, nggak boleh tuh diirama-iramakan. Coba contohin yang nggak pakai irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu irama ras. Jadi Bapak Ibu saya yakin di sini kalau yang baca Quran sepanjang keluar suaranya pasti ada iramanya. Cuman nggak tahu aja itu irama apa. Gitu aja bedanya ya. Kalau tahu pasti masuk ke 7 irama itu. Dan kita nggak sadar kadang-kadang disangkanya nggak pakai irama karena rasanya seperti lurus-lurus. Padahal itu pakai irama. Gimana cara baca Quran nggak pakai irama?
bacanya dalam hati. Kalau dalam hati udah pasti nggak ada iramanya. Baik, terakhir kita belajar irama bayati kurdi aja Bapak Ibu, pakai metode yang paling mudah. Metodenya nadanya cukup naik datar turun, ya. Biasanya kan kita mah turun terus baca Quran teh, nadanya satu nada turun terus. Bismillahirrahmanirrahim turun. Alhamdulillahi rabbil alamin turun. Ar-Rahmanir-Rahim turun. Nah sekarang kita latihan naik dan datar. Coba diikutin rumusnya dulu. Bayati pertama naik. Yuk 1, 2, 3. Bayati pertama naik. Masya Allah bagus-bagus suaranya di sini. Apa karena bareng-bareng ya? Jadi ada yang lip sync segala. Bayati kedua datar. Yo. Bayati kedua datar. Bayati ketiga turun. Yo. Bayati ketiga turun. Nah, gampang kan Pak ya? Coba bareng 1, 2, 3. Bayati pertama. Terus bayati kedua datar. Sip. Bayati ketiga turun. Nah, kita terapkan di surat Al-Fatihah. Tawud sama basmalah dua-duanya turun ya. Kenapa? Supaya setiap awal kita naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Naik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Datar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maut. Terakhir harus turun ya, jangan naik, kasihan makmumnya nanti. Aminnya jadi susah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yo bareng-bareng 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gampang Pak ya ternyata. Kalau bareng-bareng. Mohon maaf nggak dites satu-satu ya. Padahal atau ya, jadi seperti itu Pak. Jadi ini metode yang paling dasar. Bukan berarti wajib naik datar turun, bukan. Nanti takutnya ada imam nada pertama nggak naik langsung ditoel. Misalnya imamnya alhamdulillahi rabbil alamin, nada pertama menaik. Ini mah metode saja ya, ini metode saja. Nah itu. Kemudian ilmu tahsin dan tajwid tentu lebih utama daripada ilmu irama. Jadi jangan sampai kita mengutamakan irama akhirnya tahsinnya rusak. Jadi sebenarnya irama ini membantu tahsin. Jadi jangan dibilang merusak ya. Oh gara-gara irama rusak bacaannya. Dan orang yang nggak pakai irama kalau rusak mah rusak aja. Ya. Jadi bukan masalah iramanya sebenarnya, karena kita belajar tajwidnya belum tuntas. Kalau sudah belajar tajwid tuntas, mau pakai irama mau enggak sama aja, tajwid pasti bagus. Gitu ya, makanya kata Rasul zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Kemudian ada lanjutannya, karena dengan membaguskan suara Al-Quran itu akan lebih bagus lagi. Makanya Rasulullah termasuk yang senang dengan bacaan yang merdu. Jangan kau tanyakan bagaimana bagus dan indahnya bacaan Rasulullah. Rasulullah pun senang dengan bacaan yang bagus. Satu ketika Abu Musa al-Asy'ari yang terkenal dengan bacaan yang irama yang bagusnya, suara yang merdunya, membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan, kata Rasul, wahai Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya engkau ini luar biasa. Kalau kamu tahu bagaimana aku mendengarkan bacaanmu, sungguh kamu ini mendapatkan warisan seruling keluarga Daud. Karena yang terkenal suaranya merdu itu kan Nabi Daud. Jadi saking indahnya Rasulullah menyanjung seperti itu. Apakah Rasul nggak lebih indah? Pasti lebih indah. Kenapa kok seneng? Ya nurani saja. Maksudnya normal saja Pak. Orang semerdu apapun suaranya, dengar orang lain yang suaranya merdu pasti seneng. Nah, gitu Pak ya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan syiar dan membuat bacaan Al-Quran kita akan terasa lebih nikmat ketika kita membaca dengan irama-irama yang indah ya. Didengerin sendiri enak, dengerin orang lain enak gitu. Tapi biasanya suara tuh kalau dengerin sendiri nggak enak Pak. Apalagi orang lain yang dengar. Enggak, memang kadang-kadang suara sebagus apapun kalau didengerin sendiri itu nggak enak gitu ya. Meskipun kata orang lain itu bagus. Ya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mau dibuka sesi tanya jawab Pak? Atau cukup? Mangga. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Ustadz yang sudah melanjutkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Nah, terkadang cuma kita dihadapkan dengan nafas yang pendek. Nah, kira-kira niatnya seperti apa? Kemudian ketika kita mempunyai langgam sendiri, anggaplah ternyata ingin langgam yang lain, ternyata balik lagi ke langgam. Nah, kira-kira niatnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi untuk teknik olah vokal, teknik nafas itu ada pelatihannya khusus. Dan itu harus rajin tiap hari. Nah, itu panjang lagi nanti. Untuk latihan olah vokal, olah nafas, nanti ada pelatihannya. Dan saya termasuk yang kalau baca Quran itu dulu pendek banget. Nah, kemudian saya latihan terus ya, latihan suara diafragma yang akhirnya alhamdulillah rada panjang sekarang. Jadi ada triknya, ada tekniknya, ada olah vokal, ada olah nafas. Jadi ada dua Pak, ada olah vokal, ada olah nafas latihannya. Nah, nanti ada triknya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kembali ke irama sendiri? Nah itu salahnya punya irama sendiri ya. Nah, jadi
Memang kalau awal-awal belajar itu suka balik lagi karena belum menguasai. Kalau sudah menguasai 7 irama itu nggak akan balik ke irama sendiri. Jadi intinya adalah penguasaan irama. Gitu ya. Semua orang punya irama sendiri yang mu'alim tadi kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhirnya alhamdulillah. Nah balik deh. Nah itu nanti kalau sudah latihan terus, sudah nempel, benar-benar nempel itu nggak akan ke irama sendiri, pasti akan mengacu ke 7 irama. Bahkan yang lebih keren lagi nanti ada kombinasi, Pak. Jadi irama itu bisa dicampur-campur, nah, gitu ya. Kemudian ada mengacak nada, gitu. Jadi saya ada 16 bab dalam metode belajar 1 irama. Jadi 1 irama itu pelajarannya sampai ada 16 rumus, nah, seperti itu. Tapi kalau kita menikmati, insya Allah gampang, gitu ya. Ada mengacak nada. Kalau kita kan nggak usah disuruh juga udah acak-acakan ya. Ada kombinasi, misalkan bayati dicampur dengan nahawan. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu nahawan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kembali ke bayati, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi bisa dipindah irama tuh, tapi harus balik lagi. Banyak peserta tuh udah pindah nggak balik-balik karena belum menguasai. Jadi intinya adalah penguasaan irama. Gimana caranya? Belajar. Makanya lembaga saya namanya PLKM, Pembelajaran Langgam Al-Quran Mingguan. Kenapa nyebut langgam? Karena kalau pakai istilah makomat, kan namanya makomat, nanti namanya makom. Nah, orang Indonesia ketika disebut belajar makom, disangkanya belajar ke kuburan. Itu waktu saya mau bikin lembaga tuh apa ya namanya, yang Indonesia banget tapi orang langsung paham. Makanya PLKM, banyak yang ketukar jadi PKLM ya. Nah, kemudian ada istilah yang lain namanya taghonni. Taghonni itu di Indonesia sering disebut pen kepret. Pen kepret. Jadi rebana itu namanya taghonni. Kalau saya ngajak yuk kita belajar taghonni, disangkanya ngajarin rebana. Makanya kita pakai istilah Indonesia aja lah, pembelajaran langgam Al-Quran mingguan. Nah, gitu ya. Kenapa mingguan? Karena kita dulu awal belajarnya para peserta itu seminggu sekali. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah asal kita mau belajar, gitu ya. Insya Allah akan ada perubahan, penguasaannya akan lebih bagus. Ya itu Pak, mungkin yang bisa saya jawab. Sudah cukup? Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sayyidil mursalin wal akhirin wasallam wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat rasulil ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsaliyatin jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua ini menjadi ahli Al-Quran. Jadikanlah kami, hati kami
Pancarkanlah cahaya Al-Quran ke dalam hati kami. Jadilah kami ini menjadi sahabat-sahabat Al-Quran yang kelak mendapatkan syafaat Al-Quran di yaumil qiyamah sesuai janjimu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu ketika kita dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat pada saat tidak ada yang bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamalul Quran, jadikan kami ahlul Quran, jadikan kami sahabat Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Engkau merubah segala sikap kami, Engkau merubah segala kehidupan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.